Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dean Farhan Lazuardi dengan NPM 988-240-5120-111009. Di sini saya akan memaparkan intisari materi dari mata kuliah entrepreneurship. Entrepreneurship atau kewirausahaan adalah sebuah konsep tentang mengembangkan dan mengelola usaha bisnis dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dengan mengambil resiko dalam dunia perekonomian. Kewirausahaan pada dasarnya adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru yang meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan memperoleh keuntungan yang maksimal. Seorang entrepreneurship yang mau sukses harus memiliki 7 sifat berikut. Yang pertama, percaya diri. Sifat ini merupakan sifat yang paling penting dimiliki oleh seorang entrepreneurship. Karena dengan percaya diri, mereka tidak akan mudah terombang-ambing oleh pendapat orang lain, tapi membuat pendapat orang lain tersebut menjadi masukan untuk bisnisnya. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Seorang entrepreneur tidak mengutamakan pujian dari orang lain, melainkan hasil yang harus dan akan dia capai di masa depan. Yang ketiga, pengambilan risiko. Dalam memulai bisnis, tentu banyak risiko-risiko yang akan dihadapi. Nah, seorang entrepreneurship harus siap mengambil risiko-risiko tersebut untuk mencapai kesuksesan. Yang keempat, kepemimpinan. Seorang entrepreneur harus memiliki jiwa kepemimpinan untuk memimpin bisnisnya agar menjadi sukses. Yang kelima, sifat keorisinalan. Seorang entrepreneur harus bisa berpikir tentang ide-ide baru untuk bisnis-bisnisnya. Yang keenam, berorientasi kepada masa depan. Seorang entrepreneur harus memiliki visi dan misi untuk kedepannya. Karena dalam memulai bisnis diperlukan rencana serta strategi yang matang agar bisnis tersebut dapat sukses. Yang tujuh dan terakhir adalah kreativitas dan inovasi. Seorang entrepreneur harus mampu mengembangkan ide yang baru, menemukan cara baru dalam melakukan sesuatu, melihat peluang dalam sesuatu, dan membuat inovasi-inovasi dari hal-hal tersebut. Ada banyak kesalahpahaman tentang apa itu kewirausahaan dan apa yang diperlukan untuk menjadi seorang wirausaha. Mitos pertama adalah bahwa individu memulai perusahaan, sedangkan pengusaha sebagai penyendiri pahlawan adalah narasi umum, tetapi menurut penelitian menyatakan bahwa hal itu berbeda. Pada kenyataannya, tim mulai perusahaan yang lebih besar sebenarnya menambah peluang keberhasilan. Lebih banyak pendiri sama dengan peluang sukses yang lebih baik. Mitos kedua adalah bahwa semua pengusaha karismatik dan karisma mereka adalah faktor kunci dalam kesuksesan. Faktanya, sementara karisma mungkin efektif untuk waktu yang singkat, sulit untuk mempertahankannya. Sebaliknya, penelitian menunjukkan bahwa yang lebih penting daripada menjadi karismatik, wirausahawan harus menjadi komunikator, perekrut, dan tenaga penjualan yang efektif. Mitos ketiga adalah bahwa ada gen kewirausahaan, bahwa orang-orang tertentu secara genetik cenderung untuk sukses dan memulai perusahaan. Gen fisik seperti itu belum dan tidak akan ditemukan. Beberapa percaya ciri-ciri kepribadian seperti flamboyan atau keberanian berkolerasi dengan kewirausahaan yang sukses. Tetapi garis pemikiran itu salah arah. Sebaliknya, ada keterampilan nyata yang meningkatkan peluang keberhasilan, seperti orang manajemen, keterampilan penjualan, dan konsepsi produk dan pengiriman.
Keterampilan ini dapat diajarkan. Mereka tidak secara genetik berbakat untuk beberapa jiwa yang beruntung. Orang dapat beradaptasi dan belajar hal baru, perilaku, dan kewirausahaan. Karena itu dapat dipecah menjadi perilaku diskrit dan proses yang dapat diajarkan. Kewirausahaan adalah tentang menciptakan bisnis baru yang sebelumnya tidak ada. Ketika seseorang mengatakan kewirausahaan kepada orang lain, itu bisa berarti setidaknya dua hal yang sangat berbeda. Perbedaan yang memiliki konsekuensi penting, karena masing-masing jenis kewirausahaan memiliki tujuan dan kebutuhan yang sangat berbeda. Yang pertama adalah kewirausahaan usaha kecil menengah atau UKM. UKM ini adalah jenis bisnis yang kemungkinan dimulai oleh satu orang untuk melayani pasar lokal dan tumbuh menjadi usaha kecil atau menengah yang melayani pasar lokal ini. Ini paling sering dipegang erat kemungkinan besar bisnis keluarga, di mana kontrol ketat dari bisnis kecil adalah penting. Hadiah bisnis untuk para pendiri ini terutama dalam bentuk kemandirian pribadi dan arus kas dari bisnis. Bisnis ini umumnya tidak perlu mengumpulkan uang sebanyak itu. Jadi ketika uang disuntikan ke dalam bisnis ini, peningkatan pendapatan dan pekerjaan yang dihasilkan relatif cepat. Seperti perusahaan dapat tersebar secara geografis dan pekerjaan yang mereka ciptakan sebagian besar tidak dapat diperdagangkan karena mereka tidak dapat dialihdayakan ke tempat lain untuk mengurangi biaya. Sering ini bisnis adalah bisnis jasa atau pengecer produk perusahaan lain. Kunci yang membedakan faktor adalah fokus mereka pada pasar lokal. Yang kedua adalah kewirausahaan berbasis inovasi atau KBI. Kewirausahaan berbasis inovasi ini lebih berisiko dan lebih ambisius dari yang pertama. Pengusaha KBI bercita-cita untuk melayani pasar yang melampaui pasar lokal. Mereka ingin menjual penawaran mereka di tingkat global atau setidaknya tingkat regional. Pengusaha ini biasanya bekerja dalam tim, di mana mereka membangun bisnis mereka dari beberapa teknologi, proses, model bisnis, atau inovasi lain yang akan memberi mereka daya saing yang signifikan, keunggulan dibandingkan dengan perusahaan yang sudah ada. Mereka tertarik untuk menciptakan kekayaan lebih dari mereka tertarik untuk mengendalikan. Dan mereka seringkali harus menjadi ekuitas di perusahaan mereka untuk mendukung rencana pertumbuhan perusahaan mereka yang ambisius. Meskipun mereka seringkali lebih lambat untuk memulai, pengusaha KBI cenderung memiliki hasil yang lebih mengesankan, pertumbuhan eksponensial. Pengusaha KBI cenderung memiliki hasil yang lebih mengesankan dalam pertumbuhan eksponensial ketika mereka mendapatkan daya tarik pelanggan. Pertumbuhan adalah apa yang mereka cari dengan resiko kehilangan kendali atas perusahaan mereka dan memiliki banyak pemilik. Sementara perusahaan UKM cenderung tumbuh dan tetap relatif kecil, perusahaan KBI lebih tertarik menjadi besar atau pulang. Untuk mencapai ambisi mereka harus menjadi besar dan berkembang pesat untuk melayani pasar global. Kewirausahaan KBI menciptakan perusahaan yang memiliki pekerjaan yang dapat diperdagangkan, yang mungkin dapat dialihdayakan jika itu membuat bisnis secara keseluruhan lebih kompetitif. Perusahaan-perusahaan ini jauh lebih kecil kemungkinannya secara geografis, beragam, dan sebaliknya. Terkonsentrasi di sekitar kelompok inovasi. Itu juga umumnya kasus bahwa setiap suntikan investasi atau uang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk ditunjukkan penghasilannya. Dalam jangka pendek, model UKM akan lebih responsif, tetapi dengan kesabaran. Sedangkan KBI berusaha memiliki kapasitas untuk menghasilkan hasil yang mendalam seperti yang telah kita lihat dengan perusahaan
seperti Apple, Google, dan perusahaan publik lainnya. Ada 3 cara dalam memulai wirausaha. Yang pertama, mempunyai ide. Di sini kita harus memikirkan tentang suatu hal baru yang akan mengubah dunia ataupun sebagian kecil dari dunia ke arah yang lebih positif. Atau kita bisa mengembangkan satu hal yang sudah ada, yang sudah kita ketahui dengan baik dan mengimplementasikannya. Cara yang kedua, mempunyai teknologi. Jika kita mempunyai sebuah terobosan teknologi baru yang bisa dan mau kita kapitalisasi, atau hanya sekadar ingin mempercepat penyebarannya, atau bahkan jika kita hanya mengetahui tentang sebuah teknologi baru yang mempunyai peluang bisnis, kita bisa mulai dari situ. Yang ketiga, mempunyai hobi atau keahlian. Jika kita mempunyai sebuah hobi atau keahlian yang mau kita kembangkan lebih jauh, kita juga bisa sekalian membuat hobi atau keahlian tersebut menjadi peluang bisnis kita. Satu hal yang harus kita perhatikan dalam berwirausaha adalah wirausaha bukanlah sesuatu yang bisa kita lakukan sendiri. Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah tim atau co-founder yang bisa kita andalkan untuk membantu mendirikan bisnis kita. Hal ini didukung oleh penelitian MIT yang mengatakan bahwa bisnis dengan beberapa pendiri, peluang suksesnya lebih besar dari bisnis yang didirikan oleh satu individu. Setelah mengetahui cara memulai, langkah selanjutnya adalah menentukan segmentasi pasar. Di langkah ini, kita akan memulai dengan brainstorming, mengumpulkan ide-ide bisnis dengan potensi pasar serta pelanggan. Setelah itu, kita spesifikasikan lagi daftar ide-ide tersebut dan mulai melakukan penelitian pasar. Dalam menentukan ide-ide tersebut, ada baiknya kita melihat ide tersebut melalui perspektif dari pelanggan, bukan perspektif pengusaha. Dalam bisnis, ada satu hal penting yang akan menentukan kondisi bisnis kita. Hal tersebut adalah pelanggan yang membayar. Bisnis dimulai ketika ada seseorang yang membayar produk atau jasa yang kita jual. Oleh karena itu, kita tidak bisa mendefinisikan bisnis sebagai produk atau jasa yang kita jual. Tetapi bisnis ada ketika ada orang yang mau membayar hal tersebut. Tetapi mempunyai pelanggan yang membayar bukan berarti kita mempunyai bisnis yang bagus dan berkelanjutan. Kita akan perlu untuk mendapatkan cukup banyak pelanggan yang membayar sekian uang dengan jangka waktu yang relatif singkat, agar kita tidak kehabisan modal dan bisnis tersebut menjadi menguntungkan. Oleh karena itu, kita tidak akan memulai dengan membangun produk atau merekrut tenaga penjualan. Sebaliknya, kita akan mengambil pendekatan berbasis pelanggan dengan menemukan kebutuhan yang belum terpenuhi dan membangun bisnis di sekitarnya. Dalam memulai bisnis, kita perlu menciptakan produk inovatif di mana belum ada pasarnya pada saat itu. Hal ini sangat penting untuk keberhasilan sebuah startup. Dengan menciptakan pasar baru, kita akan memiliki pangsa pasar yang sangat tinggi, ataupun menjadi bisnis dominan dalam pasar tersebut, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk ekspansi bisnis di masa depan. Dalam membuat ruang pasar yang baru ini, kita harus fokus pada pelanggan sasaran. Pelanggan sasaran adalah sekelompok pelanggan potensial yang memiliki banyak karakteristik dan memiliki alasan yang sama untuk membeli produk tertentu. Setelah kita menetapkan kelompok sasaran itu, yang berarti bahwa kita telah menyediakan kelompok itu dengan produk yang jauh lebih unggul dan mereka membayar kita untuk itu. Kita akan memiliki sumber daya yang cukup untuk memperluas ke pasar lain yang berdekatan dengan pasar saat itu. Di pasar yang berdekatan ini, beberapa karakteristik pelanggan akan sama dengan pasar utama kita, tetapi akan ada cukup banyak perbedaan yang mengharuskan kita menyesuaikan strategi dengan tepat.
Walaupun pelanggan dapat menentukan apakah produk kita berhasil atau tidak, ada dua hal umum yang mungkin kita temui jika tidak fokus untuk menciptakan pasar baru. Yang pertama adalah menjual kepada semua orang, yang merupakan gagasan bahwa kita sebagai pemula yang baru memulai dengan sumber daya yang sedikit dapat membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan siapapun yang kita temui. Hal ini akan memakan waktu dan sumber daya. Jika kita memulai produksi pada satu produk dan kemudian kita tahu bahwa produk tidak ada cukup pelanggan untuk membuat usaha kita menguntungkan, kita pasti tidak akan memiliki sumber daya untuk terus mencoba membuat produk untuk menemukan pasar yang menguntungkan, hingga pada akhirnya kita kehabisan sumber daya dan tidak mendapatkan keuntungan apapun. Hal kedua adalah sindrom Cina. Alih-alih menciptakan pasar baru, seseorang dapat memilih pasar besar yang sudah ada dan menciptakan bisnis di sekitar pasar tersebut untuk mendapatkan sebagian kecil dari pangsa pasar dan menuai hasilnya. Perusahaan besar dengan banyak sumber daya yang mampu bekerja keras untuk mendapatkan pangsa pasar tambahan, tetapi wirausaha tidak memiliki sumber daya sebanyak mereka. Jadi jangan terjerat oleh sindrom Cina. Gunakan sumber daya kita pada pasar baru yang kecil dan sudah ditentukan dengan seksama yang dapat dikuasai. Pada tahap awal segmentasi pasar, kita membicarakan tentang ide atau teknologi kita dengan calon pelanggan akan memberi umpan balik yang jelas dan akurat untuk segmentasi pasar. Kita bisa menemukan mereka di pameran dagang, melalui koneksi, atau jika orang lain telah mendengar tentang ide atau teknologi kita. Mungkin mereka akan menghubungi kita untuk menyarankan kegunaan dari teknologi tersebut. Skenario terbaiknya adalah ketika kita sendiri adalah calon pelanggan dan memiliki pemahaman mendalam tentang masalah yang kita coba selesaikan. Kita sekarang telah mengidentifikasi pengguna dan pengaplikasian ide atau teknologi kita. Hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat daftar 6-12 teratas peluang pasar yang menjanjikan, di mana peluang pasar tersebut terdiri dari pengguna tertentu dan satu atau beberapa penerapan dari ide atau teknologi kita. Saat kita melakukan riset pasar utama, penerapan spesifik yang terpikirkan mungkin bukan penerapan yang diinginkan pengguna akhir. Jadi lebih baik fokus pada pengguna akhir untuk saat ini. Ada 7 cara untuk memperkecil target pasar. Yang pertama, menanyakan apakah target pasar memiliki cukup uang. Yang kedua, apakah target pasar dapat diakses oleh tenaga penjual kita. Yang ketiga, apakah target pasar memiliki alasan kuat untuk membeli produk kita. Yang keempat, apakah kita yang sekarang dengan bantuan mitra memberikan keseluruhan produk. Yang kelima, apakah ada pesaing yang akan menghalangi bisnis kita. Yang keenam, jika kita memenangkan segmen ini, dapatkah kita memanfaatkannya untuk memasuki segmen tambahan? Yang ketujuh dan terakhir, apakah pasar konsisten dengan nilai, hasrat, dan tujuan dari tim pendiri? Setelah mempersempit peluang pasar, sekarang saatnya untuk riset pasar utama. Berbicara langsung dengan pelanggan dan mengamati pelanggan akan membantu untuk lebih memahami peluang pasar mana yang terbaik. Kita akan mengumpulkan sebagian besar informasi dari interaksi langsung dengan calon pelanggan tentang situasi, titik sulit, dan peluang, dan informasi pasar mereka. Langkah selanjutnya adalah menentukan beachhead market kita. Beachhead market adalah ketika kita berhasil mendominasi pangsa pasar, maka kita akan memiliki kekuatan untuk memperluas ke pasar yang berdekatan
dengan penawaran berbeda, membangun perusahaan yang lebih besar. Saat kita mulai fokus pada beachhead market kita akan segera menyadari bahwa pasar tersebut kemungkinan besar dapat disegmentasikan ke pasar yang lebih kecil. Kita ingin memulai di pasar di mana kita akan mendominasi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Untuk itu, pasar yang sempit dan terfokus adalah cara terbaik untuk melakukannya. Sekarang, setelah mengidentifikasikan beachhead market kita perlu mempelajari tentang target kita. Sangat penting bagi kita untuk menyadari bahwa untuk menjadi sukses, kita harus membangun bisnis berdasarkan pelanggan yang kita layani, daripada mendorong pelanggan ke pasar, produk, atau layanan yang ingin kita jual. Pada langkah ini, kita akan membuat profil pengguna akhir yang lebih spesifik untuk menghitung ukuran total addressable market dari pasar beachhead kita. Kita akan fokuskan kepada pengguna akhir, karena jika pengguna akhir tidak menginginkan produk kita, maka kita tidak akan dapat menjangkau pelanggan kita. Meskipun pasar beachhead market telah kita persempit, kita tetap akan menemukan banyak variasi di antara target pengguna akhir. Kita harus terus-menerus berbicara, mengamati, dan berinteraksi dengan pelanggan sasaran kita. Kita harus terus-menerus berbicara, mengamati, dan berinteraksi dengan pelanggan sasaran kita untuk mendapatkan informasi dan menegaskannya kembali. Riset pasar utama berperan penting dalam kesuksesan kita. Tujuan kita adalah membuat deskripsi subset pengguna akhir yang didefinisikan secara sempit dengan karakteristik serupa dan kebutuhan serupa. Selanjutnya, mendefinisikan beachhead market dan profil pengguna akhir memberi kita dengan detail yang cukup untuk membuat perhitungan pertama dari ukuran total addressable market atau TAM untuk beachhead market. Untuk menghitung TAM, pertama-tama tentukan berapa banyak pengguna akhir yang sesuai dengan profil pengguna akhir kita. Untuk itu, kita menggunakan analisis bottom up berdasarkan riset pasar utama. Kemudian lengkapi ini dengan analisis top down untuk mengonfirmasi temuan kita. Kemudian tentukan berapa nilai pendapatan setiap pengguna akhir per tahun. Mengalikan dua hasil tersebut akan menghasilkan TAM. Kita harus mencari pasar yang cukup besar bagi kita untuk mencapai titik berat, mengembangkan kemampuan utama, dan mendapatkan arus kas positif. Namun, jika pasar terlalu besar, kita mungkin tidak akan memiliki sumber daya yang cukup untuk bersaing, dan akibatnya kita mungkin akan kewalahan dan tidak berhasil atau harus mengumpulkan uang tanpa banyak rekam jejak untuk dievaluasi oleh calon investor. Cara terbaik untuk menghitung jumlah pengguna akhir yang sesuai dengan profil pengguna akhir kita adalah analisis bottom up. Daftar pelanggan, asosiasi perdagangan, dan sumber informasi pelanggan lainnya dapat membantu kita mengidentifikasikan berapa banyak pelanggan yang ada, serta berapa banyak pengguna akhir yang dimiliki setiap pelanggan. Terkadang ini disebut menghitung hidung. Terkadang cara ini disebut dengan menghitung hidung, karena kita menjadi sangat spesifik dan kita tahu di mana setiap calon pelanggan berada. Adapun analisis top-down, yang dimulai dengan menggunakan riset pasar sekunder, seperti laporan analisis pasar untuk menentukan berapa banyak pengguna akhir yang memenuhi karakteristik berbeda. Data ini biasanya dinyatakan dengan piramida terbalik yang memiliki beberapa tingkat horizontal.
di mana tingkat paling bawah adalah yang terkecil dan berisi semua pengguna akhir yang memenuhi profil pengguna akhir kita. Analisis top-down hanya digunakan untuk melengkapi analisis bottom-up. Setelah kita menghitung jumlah pengguna akhir yang sesuai dengan profil pengguna akhir kita, selanjutnya kita menentukan seberapa banyak nilai pendapatan tahunan dari seorang pengguna akhir. Mengalihkan pendapatan per pengguna akhir dengan jumlah pengguna akhir akan memberi kita TAM sebagai rupiah per tahun. Jika pada titik ini, perkiraan nilai TAM kita kurang dari 70 miliar per tahun, ada kemungkinan bahwa usaha baru kita belum mengidentifikasikan pasar yang cukup besar, terutama karena pengusaha sering menaikkan ukuran pasar mereka dan pasar yang mereka harapkan. Biasanya, pasar akan lebih kecil dari yang kita kira, dan kita tidak akan dapat mencapai tingkat pangsa pasar yang kita pikir akan kita raih. Saat kita mempelajari lebih lanjut, kita mungkin akan kembali dan meninjau kembali perhitungan ini dan memodifikasinya agar lebih kredibel. Menentukan TAM merupakan bagian mendasar untuk menciptakan produk atau layanan yang sukses. Kita juga perlu memiliki pemahaman yang jelas tentang pasar kita saat mempresentasikan ide atau teknologi kita kepada orang lain, seperti penasihat dan investor. Kita saat mempresentasikan ide atau teknologi kita kepada orang lain, seperti penasihat dan investor, karena mereka akan mengharapkan kita untuk menampilkan TAM dan menjelaskan logika kita di baliknya. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan persona. Berbeda dengan profil pengguna akhir, yang merupakan gabungan dari orang yang mewakili pelanggan target kita, persona adalah orang yang paling mewakili pelanggan utama untuk pasar tempat untuk beachhead market. Persona yang kita buat adalah salah satu pengguna akhir dari satu pelanggan potensial yang paling mencontohkan profil pengguna akhir kita. Proses mendefinisikan persona untuk beachhead market kita membuat target pelanggan kita nyata. Jadi bahwa semua anggota tim pendiri dan semua karyawan memiliki hak mutlak, kejelasan, dan fokus pada tujuan yang sama untuk membuat target pelanggan kita sukses dan bahagia. Daripada menebak atau berdebat tentang apa yang kita mungkin diinginkan pelanggan potensial, persona menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara definitif. Mereka yang memiliki latar belakang pemasaran kemungkinan besar akan akrab dengan konsep tersebut. Menggunakan nama generik seperti Mary Marketing atau Online Owner sebagai gabungan dari apa yang tim pemasaran pikirkan tentang pelanggan biasa. Inilah yang mereka lakukan di HubSpot, yang sangat membantu untuk mereka. Tetapi meskipun persona generik dapat membantu, yang terbaik adalah mendorong proses lebih jauh. Persona harus menjadi orang yang nyata, bukan komposit. Dengan memilih pengguna akhir yang sebenarnya sebagai persona kita menjadi beton, tidak meninggalkan ruang untuk mendebak-debak. Apakah target pelanggan kita senang dengan sistem pendidikan daerah mereka? Apakah target pelanggan kita tertarik dengan anak anjing? Apakah pelanggan target kita lebih memilih perangkat lunak tertutup, ekosistem seperti yang disediakan Apple, atau ekosistem terbuka seperti sistem operasi Android? Atau apakah target pelanggan kita hanya ingin memeriksa email dengan saat berpergian? Kita dapat memperdebatkan ini menjadi pertanyaan internal. Tetapi jika persona kita adalah orang yang nyata,
hanya ada satu jawaban yang benar. Tidak ada satu pengguna akhir yang mewakili 100% karakteristik setiap pengguna akhir. Pengguna di profil pengguna akhir kita. Tetapi saat kita berusaha untuk mendefinisikan persona, kita akan dapat menemukan seseorang yang cukup cocok dengan profil dengan baik. Kita kemudian akan memfokuskan pengembangan produk kita di sekitar individu ini, daripada di profil pengguna akhir yang lebih umum. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara memilih dan memprofil persona kita? Proses pembuatan persona itu penting. Jadi kita harus melibatkan semua anggota kunci tim kita, terlepas dari peran mereka dalam kelompok. Tim anggota yang terlibat dalam proses, bahkan jika mereka tidak berpikir mereka punya banyak kontribusi, akan berakhir menikmati, merangkul, dan mendapatkan banyak nilai dari proses menciptakan persona. Mereka akan merasa memiliki dan memahami nuansa persona yang mungkin tidak didapatkan jika ditulis, dan mendapatkan apresiasi untuk anggota tim lainnya dan perspektif mereka. Jika kita sudah memiliki penjualan, analisis pelanggan yang paling sukses untuk tanggal akan menjadi data yang sangat berharga dan titik awal yang baik. Jika kita belum menjual produk apapun, lalu lihat riset pasar utama yang kita miliki sudah selesai dan menganalisis beberapa pelanggan yang menunjukkan paling banyak minat pada penawaran potensi kita, pastikan mereka benar-benar membayarnya dan tidak hanya tertarik. Ada perbedaan besar dalam kedua hal tersebut. Kita ingin menjawab pertanyaan, jika saya hanya memiliki satu pengguna akhir untuk mewakili profil pengguna akhir kita, siapakah itu? Dari pengguna akhir kita profil kita memiliki awal yang baik. Persona harus sangat sesuai dengan profil ini, sambil juga memberikan detail yang lebih spesifik. Kita dan tim kita harus melakukan riset pasar utama yang kita miliki beberapa pelanggan ini, serta profil pengguna akhir, dan mendiskusikan pro dan kontra menjadikan setiap pelanggan sebagai persona. Setiap analisis ini kita akan memilih satu untuk menjadi persona, mengetahui bahwa kita dapat mengubahnya nanti selagi kita mendapatkan informasi lebih lanjut. Jangan menghabiskan waktu terlalu banyak untuk mengkhawatirkan apakah kita memiliki persona yang sempurna. Buat tebakan terbaik kita dan dapatkan prosesnya akan dimulai. Kemudian, siapkan lembar fakta tentang persona berdasarkan informasi yang sudah kita miliki. Sertakan gambar atau foto individu tersebut. Kita biasanya ingin memasukkan informasi tentang kehidupan orang tersebut. Kapan dia lahir, di mana dia dibesarkan, tingkat pendidikan mereka, keluarga, serta usia, dan lain-lain. Dan juga pekerjaan orang tersebut. Apa nama perusahaan tempat orang tersebut bekerja, berapa lama mereka bekerja dalam perusahaan itu, gaji mereka, manajer mereka, metrik kinerja jika kasus B2B, dan lain-lain. Semua informasi ini harus spesifik. Bukan hanya itu, mereka mendapat gaji 5 digit atau tinggal di bagian timur laut negara itu. Tetapi mereka memperoleh sekitar $65 setahun dan tinggal di kota tertentu. Dengan menyiapkan lembar fakta, tim kita juga akan mengidentifikasi fakta kunci yang spesifik untuk bisnis kita yang ingin kita sertakan agar persona bermanfaat bagi kita. Di lembar fakta kita akan menggunakan nama asli pengguna akhir. Mungkin terlihat seperti agak menyeramkan menggunakan nama asli. Jadi jika kita merasa tidak nyaman, kita dapat menggunakan alias sebagai gantinya.
Biasanya setelah orang memahami tujuan dan peran persona, mereka boleh menggunakan nama asli, setidaknya untuk penggunaan internal dalam perusahaan. Yang terpenting, kita ingin mencantumkan kriteria pembelian persona di urutan prioritas, karena prioritas ini akan menentukan keputusan pembelian apa persona membuat. Yang terpenting, kita ingin mencantumkan kriteria pembelian persona di urutan prioritas, karena prioritas ini akan menentukan keputusan pembelian apa yang akan dibuat, persona apa yang akan dibuat. Prioritas utama adalah perhatian yang menjaga persona terjaga di malam hari. Itu adalah hal yang paling dia takuti atau dapatkan bersemangat. Inilah yang akan membuatnya dipecat atau dipromosikan, dan seringkali yang paling terlihat adalah yang bisa menjadi benar atau salah. Sangat penting untuk memahami caranya pelanggan kita memprioritaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Kita akan membangun dari ini daftar sepanjang 24 langkah. Daftar yang disediakan oleh pengguna akhir akan membuat kita dimulai. Tetapi ketika mewawancarai pengguna akhir kita belum tentu dapat mempercayai semua yang dikatakan pengguna akhir kepada kita. Kita harus memvalidasi apa yang mereka katakan. Seringkali pengguna akhir benar-benar percaya apa yang mereka katakan, tetapi pada kenyataannya akan mengambil tindakan yang sangat berbeda. Sekarang, setelah kita mengidentifikasikan fakta apa yang kita miliki dan tidak miliki, selanjutnya kita wawancarai pengguna akhir yang merupakan persona kita lagi, dan isi kekosongan dalam apa yang kita ketahui. Izinkan percakapan menjadi terbuka, karena kita mungkin akan belajar fakta tambahan yang relevan dengan persona kita. Tambahkan informasi ini ke lembar fakta dalam rapat tim lain untuk memastikan semua orang berada di pemikiran yang sama dan tidak ada detail penting yang dihilangkan atau diabaikan. Dan juga pergi melampaui apa yang dikatakan persona kita dan perhatikan dengan cermat semua detail tentang dia. Demikian juga, apakah mejanya teratur? Apakah dia punya foto di kantornya? Apa jenis pakaian yang dia pakai? Apakah ada karakteristik yang sangat aneh? Detail-detail ini seringkali yang paling jitu dari semuanya. Persona lebih dari hanya latihan. Nilai persona bertahan jauh setelah penyelesaian langkah ini. Persona harus menjadi titik sentuh saat kita memikirkan keputusan maju. Fitur apa yang harus kita prioritaskan? Menjatuhkan, bagaimana seharusnya, alokasi sumber daya, siapa yang harus kita pekerjakan untuk menjual produk, apa seharusnya pesan kita menjadi, dengan siapa kita harus bermitra, di mana kita pergi untuk bertemu pelanggan kita, siapa yang mempengaruhi pola pikir pelanggan kita tentang produk kita. Proses menjawab pertanyaan-pertanyaan ini mulai membawa keselarasan antara tim dan menyelesaikan kesalahpahaman yang pasti akan terjadi dari komunikasi yang tidak tepat. Setelah persona selesai, itu juga berguna untuk menjaga keselarasan ini ke depan. Jika dilakukan secara efektif, itu akan membantu membimbing semua jenis keputusan dan menciptakan visi yang konsisten di seluruh perusahaan. Kita mungkin menemukan bahwa kita membuat kesalahan saat mengembangkan fakta persona kita di sheet, atau bahwa persona kita tidak cukup mewakili pengguna akhir profil. Jadi kita mungkin perlu kembali dan merevisi persona kita secara berulang kali di langkah-langkah selanjutnya.
Ini tidak hanya oke, tetapi sangat direkomendasikan dan merupakan latihan yang produktif. Intinya, adalah bahwa membuat persona bukan acara satu kali, melainkan harus terlihat atau setidaknya dapat diakses oleh semua anggota tim. Saat kita maju dengan bisnis kita, itu harus menjadi bintang utara kita. Haruskah kita menciptakan lebih dari satu persona? Jika ya, kapan kita harus membuat persona tersebut? Seperti yang kita diskusikan di langkah sebelumnya, ketika berbicara tentang bagaimana kita mendefinisikan pelanggan, perusahaan yang mirip dengan eBay dan Google harus benar-benar memulai dengan dua persona. Ini bukan karena kurangnya fokus, melainkan fakta bahwa bisnis inti mereka adalah pasar dua sisi. Jadi mereka membutuhkan persona untuk setiap pasar. Misalnya, ketika eBay pertama kali memulai situs pelelangannya, itu akan memiliki satu persona untuk pembeli dan yang sama sekali berbeda persona untuk penjual. Demikian juga Google. Pada awalnya seharusnya satu persona untuk pengguna pencarian targetnya dan persona lain untuk target pembeli, target pengiklan. Google dan eBay sangat besar hari ini sehingga mereka memiliki banyak persona untuk cocok dengan banyak bidang bisnis mereka. Dan pengusaha terkadang suka tunjuk dua perusahaan sebagai alasan mengapa startup juga dapat memiliki banyak persona. Namun, perusahaan besar memiliki sumber daya untuk mencakup banyak pasar dan menggunakan banyak persona. Kita tidak memiliki kemewahan ini. Jadi jangan disesatkan oleh apa yang dilakukan perusahaan besar dengan persona mereka. Fokus pada satu kepribadian, atau jika kita memiliki pasar multisisi, satu persona untuk setiap sisi pasar. Persona dapat membantu kita fokus pada apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan. Latihan persona bahkan dapat diperluas untuk menjadikan persona siapa yang kita secara eksplisit dapat memutuskan untuk tidak kita layani. Latihan semacam itu dapat membantu kita untuk fokus dan tidak mengalihkan sumber daya berharga kita kepada hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Kita bahkan dapat berbicara tentang bagaimana kita menangani pelanggan ini dan mengarahkan mereka secara efisien. Ini sangat sulit dan membutuhkan latihan bagi pengusaha untuk meninggalkan bisnis. Tetapi justru itu jenis fokus yang memungkinkan kita membangun bisnis yang terukur dan menguntungkan. Seringkali dalam berwirausaha, kesuksesan kita sangat ditentukan oleh apa yang kita jangan lakukan, seperti yang kamu lakukan. Sejauh ini, kita telah berfokus pada pelanggan di pasar beachhead kita, dan benar begitu. Namun pada titik ini, dalam prosesnya, kita akan mundur selangkah dan secara singkat dan cepat memvalidasi keberadaan dan ukuran pasar lain yang serupa atau pasar lanjutan yang akan kita targetkan setelah kita mendominasi pasar beachhead kita. Proses ini adalah pemeriksaan untuk memastikan kita menuju ke arah jalan yang benar untuk membangun bisnis yang terukur dan juga pengingat ukuran dan sifat peluang yang lebih besar. Ada dua jenis pasar lanjutan. Salah satunya melibatkan penjualan yang sama, produk atau aplikasi tambahan pelanggan, yang sering disebut sebagai menjual. Karena kita sudah memiliki kesadaran yang tajam tentang target kita, kebutuhan dan prioritas pelanggan dari semua penelitian kita, pengetahuan ini dapat digunakan untuk menentukan produk tambahan apa yang dapat kita buat
atau bahkan menjual kembali ke pelanggan. Salah satu manfaatnya adalah kita dapat menggunakan penjualan yang ada dan saluran distribusi untuk menjual produk baru, memanfaatkan investasi dan hubungan positif yang telah kita bangun dengan target pelanggan sebelumnya. Namun, membuat produk tambahan kemungkinan akan merenggangkan bisnis di luar inti kita yang dapat merusak posisi kompetitif kita di pasar tersebut. Kecuali jika pasar inti kita adalah sesuatu yang berhubungan dengan pelanggan di pasar hubungan. Pasar kedua dan jalur yang sering ditempuh oleh startup berbasis inovasi adalah menjual produk dasar yang sama ke pasar yang berdekatan, yaitu pasar mirip dengan tempat beachhead kita. Saat menjual ke pasar baru ini, biasanya memerlukan fitur tambahan, penyempurnaan produk, dan atau kemasan yang berbeda. Komunikasi pemasaran atau penetapan harga, kita memanfaatkan inti yang sama dan membangun keahlian dan skala yang dikembangkan di pasar tempat berpijak. Tantangannya adalah kita harus membangun hubungan pelanggan baru di setiap pasar yang berdekatan, yang bisa berisiko dan mahal. Sementara inti dari startup berbisnis inovasi seringkali secara alami mengarah pada strategi terakhir. Kita dapat mengejar salah satu strategi atau mencampur keduanya. Setelah mendominasi pasar beachhead kita, Geoffrey Moore, Decrossing the Chasm menggunakan analogi pin bowling, di mana satu atau pin utama adalah pasar beachhead kita dan pin di sisi kiri set adalah pasar yang berdekatan. Pin di sisi kanan set adalah aplikasi tambahan untuk pelanggan di pasar tertentu. Pada langkah ini, kita akan mendefinisikan beberapa pasar lanjutan dan menentukan total addressable market atau TAM untuk pasar tersebut. Kita tidak perlu dan seharusnya tidak menghabiskan banyak waktu sama sekali pada langkah ini. Mungkin 1/10 atau kurang dari upaya dan analisis yang kita lakukan untuk pasar beachhead kita. Kemungkinan besar banyak informasi ini yang kita butuhkan untuk langkah ini sudah dikumpulkan ketika kita melakukan segmentasi pasar pada proses awal. Apa gunanya proses ini? Itu membuat kita sadar akan jangka panjang potensi bisnis kita saat kita mulai merancang dan membangun produk kita. Kita akan menggairahkan manajemen, karyawan, dan investor dengan menunjukkan bahwa bisnis memiliki potensi untuk menjadi sangat berhasil. Kita juga akan lebih memahami pasar potensial lainnya jika pasar beachhead kita ternyata jauh lebih bermasalah daripada yang kita bayangkan, dan kita harus meninggalkannya atau mengunjungi kembali pilihan lain. Namun sangat penting bahwa kita tidak membiarkan pasar yang lebih luas ini dan perhitungan TAM berikutnya mengalihkan perhatian kita dan tim kita dari pasar beachhead kita. Perhitungan TAM yang lebih luas harus mengembleng tim untuk menaklukkan pasar beachhead terlebih dahulu, sambil menjaga tim tetap memikirkan pentingnya mengembangkan dan menumbuhkan core. Sukses di pasar lanjutan saja terjadi setelah kita memenangkan pasar tempat berpijak kita, bukan sebelumnya. Setelah itu, kita lanjutkan dengan menghitung TAM yang lebih luas. Pikirkan berbagai pasar yang berdekatan dan peluang penjualan yang masuk akal secara logis
dengan produk kita. Kita harus dapat mengidentifikasi di setidaknya 5 atau 6 pasar lanjutan. Gunakan metodologi umum yang sama untuk menghitung TAM untuk setiap pasar lanjutan yang kita lakukan untuk TAM beachhead pasar kita sebelumnya. Jika kita ingin menarik modal ventura dan atau membangun bisnis besar, aturan umum adalah bahwa TAM yang lebih luas untuk 10 atau kurang pasar tidak lanjut. Ditambah TAM, pasar tempat berpijak kita seharusnya berjumlah lebih dari $1 miliar. Gunakan semua teknik yang disebutkan di langkah sebelumnya, seperti memastikan unit benar, tetapi kita membutuhkan lebih sedikit riset pasar primer untuk saat ini. Itu saja dari saya, sekian, terima kasih.